Penjelasan Profesor Romli soal adanya mens rea dalam penyelenggaraan formula Anies makin panas dingin dengan fakta ini. Memang ada kesan penyelenggaraan formula E itu dipaksakan, ya. Dipaksakan, dan itu semua rapat itu 90% dipimpin oleh Pak Anies sebagai gubernur, memberikan arahan, memberikan instruksi dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang di ujung kalimat selalu ada kalimat, saudara laksanakan ini, tapi tetap sesuai dengan peraturan. Laksanakan dengan benar, itu kalimat-kalimatnya. Tapi bagi orang hukum bukan kalimatnya, bukan ucapannya, faktanya. Kalau dia ada mens rea, saya ingat satu doktrin pada keilmuan akuntansi yang menyebutkan substance over form. Jadi kita juga sering mendengar Pak Jokowi sebagai presiden itu sering mengatakan pangkas itu birokrasi bila dia bisa berpotensi memperlambat pelayanan. Kemudian menyatakan ada mens rea di sini. Pertanyaan utamanya adalah kenapa rapat itu terlalu sering dilaksanakan? Biasanya ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah. Tapi detail sekali di sini disampaikan. Itu yang menjadi pandangan kami sehingga kami tidak menemukan mens rea di sana. Ini kan balapan yang sebenarnya high class ya, yang tidak semua orang bisa menjangkau. Tapi sudah terjadi bully kanan kiri bahwa ini adalah panggung politik untuk menutupi janji politik Anies yang lainnya yang kemudian tidak tuntas dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya sebut sebagai nuansa politiknya memang tidak bisa dilepaskan. Di mana Anies ingin menunjukkan ke publik di Jakarta, di Indonesia, di dunia internasional bahwa Anies ini bukan gubernur kata-kata, tapi Anies juga bisa mempersembahkan sesuatu yang bisa dibanggakan lah minimal untuk Jakarta dan bahkan bertaraf internasional. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat atau mens rea atau perbuatan yang dapat dipidana atau Steve Burhead, kata Romli kepada Republik. Romli mengatakan hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, sejak awal Anies Baswedan dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Artinya nggak punya landasan keuangan yang sah sesuai dengan PP tentang pengolahan keuangan daerah DKI, ujar Romli. Yang kedua, ini sebuah dinilai tetap memaksakan terselenggaranya formula dengan cara memberikan kuasa kepada untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI atau BUMD. Selain itu, yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E yang menggunakan pendekatan business the government yang bersifat mengikat. Ia mengatakan hal tersebut melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business, telah melakukan pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, jelasnya. Romli pun mengatakan berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Anies Baswedan dan kawan-kawan termasuk perbuatan melawan hukum atau PMH yang merugikan ruangan negara atau melakukan PMH. Selain itu juga dinilai sama sekali mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kerugian negara bersifat total loss. Dipastikan kasus formula ini merupakan milik penyertaan atau deal naming. Ada pelaku turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan. Berbeda dengan Romli, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, berpendapat KPK tak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilu 2024 mendatang dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka di kasus Formula E ini. Karena menurutnya memang tidak ada pidana yang dilakukan Anies dalam kasus tersebut. Peluang menjegal Anies
tidak bisa karena tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan Anies dalam kasus Formula E ini. Suparji pun meminta agar KPK menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan agar tidak menjadi alat bagi siapapun, termasuk dalam kasus dugaan korupsi di Formula E. Jika tak ada pidana dalam Formula E, maka kasus harus segera dihentikan. Dalam pekerjaan tersebut tidak ada unsur-unsur pidananya, jadi harus dihentikan karena tidak ada bukti-bukti perbuatan pidana, ujarnya. Memang, kalau sudah menyangkut Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini, selalu ada dua kemungkinan. Kita terkeras emosi, atau mules ngakak menertawakan kecerdasannya yang out of the books. Entahlah, mungkin cemas, OTW memakai rompi orange. Anies mengaku belum tahu duduk perkara yang dipersoalkan oleh KPK. Tetapi Anies yakin KPK akan bekerja profesional dengan menjaga integritasnya. Dalam penyelidikan Formula E ini, soal KPK ini juga akan duduk perkaranya. Apa kita belum tahu? Ya benar, belum tahu. Ini kan sudah diperiksa BPK tahun 2021. Di audit 2022 juga diaudit 3 tahun berturut-turut. Jadi kita kan hormat kepada BPK. Mereka kan orang-orang yang berintegritas, melakukan audit juga dengan standar-standar akuntansi yang benar. Jadi ketika ada rekomendasi namanya tindak lanjut hasil pemeriksaan, yaitu kami laksanakan. Jadi setiap pemeriksaan itu selalu ada namanya hal-hal yang harus dilakukan. Tindak lanjut ya kita kerjakan, kata Anies dalam program Plak-Plakan di detik.com. Peristiwa penyelenggaraan Formula E terdapat unsur niat jahat atau mens rea atau perbuatan yang dapat dipidana atau Steve Burhead, kata Romli kepada Republik. Romli mengatakan hal tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, sejak awal Anies Baswedan dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa di dalam APBD DKI tahun anggaran 2019 tidak terdapat pos anggaran untuk kegiatan Formula E. Artinya nggak punya landasan keuangan yang sah sesuai dengan PP tentang pengolahan keuangan daerah DKI, ujar Romli. Yang kedua, ini sebuah dinilai tetap memaksakan terselenggaranya formula dengan cara memberikan kuasa kepada untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI atau BUMD. Selain itu, yang ketiga, Pemprov DKI juga telah melakukan perjanjian dengan pihak Formula E yang menggunakan pendekatan business the governments yang bersifat mengikat. Ia mengatakan hal tersebut melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business, telah melakukan pembayaran komitmen fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan persetujuan DPRD yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, jelasnya. Romli pun mengatakan berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan Anies Baswedan dan kawan-kawan termasuk perbuatan melawan hukum atau PMH yang merugikan ruangan negara atau melakukan PMH. Selain itu juga dinilai sama sekali mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kerugian negara bersifat total loss. Dipastikan kasus formula ini merupakan milik penyertaan atau deal naming. Ada pelaku turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan. Berbeda dengan Romli, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, berpendapat KPK tak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilu 2024 mendatang dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi.